Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, senang bisa tampil kembali di sini di channel terindah Suyadi Nats, dan saya mendoakan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun insyaallah. Dan doa-doa terindah kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bagaimanapun. Tentu doa-doa tersebut diiringi dengan usaha-usaha yang maksimal dari kita, sehingga Allah tidak ragu lagi untuk memberikan keinginan kita berkat usaha dan keinginan kita yang besar, dan Allah hanya menentukan pada orang-orang yang mau berusaha. Dan juga sahabat sekalian, jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup, sehingga pencernaan kita, metabolisme di tubuh kita menjadi lebih lancar, selancar keindahan yang Anda saksikan di pemandangan alam terindah di negeri-negeri yang kita nikmati hari ini. Saudara-saudaraku, semoga hari yang indah akan menjadi kenyataan bagi kita semua. Semoga kedamaian, ketentraman, serta kesejahteraan akan selalu menjadi milik kita bersama dan akan tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah para sahabat terindah semua, sebelum saya lanjutkan video saya ini, jangan lupa untuk memberikan like-nya, terus komen yang sesuai dengan topik pada kali ini. Juga share, mohon bantuannya untuk share kepada kawan-kawan kita semua di grup-grup media sosial yang Anda semua tergabung di dalamnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe Anda itu sangat bermakna bagi kita, sangat bermakna bagi saya untuk tetap semangat memuat konten-konten terindah untuk kita semua. Oke para sahabat semua, ini ada sebuah berita yang cukup mendebarkan dan juga cukup menggembirakan bagi kita, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi, yang mana kita baru sama mendengar keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai gugatan hasil Pilgub tahun 2020 kemarin, yang mana MK mengabulkan gugatan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 C. Endra dan Ratu Menawaroh, dan juga nomor urut 2 Fahrudin Umar dan Sapril Nursal, yang mana MK baru memutuskannya kemarin pada tanggal 23 Maret 2021 sebenarnya setelah diputuskan, kemudian diumumkan pada hari ini tanggal 24 Maret tahun 2021, yang MK menyatakan bahwa keputusan KPU Provinsi Jambi yang pada pemilu tahun tanggal 9 Desember itu dinyatakan batal. Beberapa bagiannya saja, tidak semuanya dinyatakan batal, tapi secara umum surat keputusan KPU tersebut dinyatakan batal. Maka MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, yang mana dia dirasakan oleh para penggugat dari pasangan nomor 1 dan nomor 2 ini terjadi kecurangan-kecurangan yang katanya terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, ini katakanlah satu tuduhan yang sangat lebay menurut saya. Baik, kita tidak menceritakan bagaimana akan lebay apakah tidak lebaynya. Sebelumnya saya melalui channel terindah ini menyampaikan berita ini, yaitu saya menyampaikan berita ini melalui 3 sumber utama
yaitu kompas.com, kemudian antaranews.com, serta Tribun Jambi. Ya, jadi dari ketiga sumber ini saya mempunyai perspektif sendiri, jadi saya ulas menurut kemampuan saya mencerna bahasa tersebut. Dan juga data-data yang ada di sini insya Allah tidak melenceng jauh. Dan pada informasi selanjutnya saya tidak menyebutkan sumber-sumber itu lagi. Cukup saya sebutkan tadi, kompas.com, antaranews.com, serta Tribun Jambi. Oke, MK telah membatalkan surat keputusan KPU Provinsi Jambi mengenai pemenang pemilu kada pada 9 Desember dan memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk mengadakan pemilihan suara ulang di 5 kabupaten kota. Ya, pertama itu Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, kemudian Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi dari 1 kota dan 4 kabupaten ini terkalkulasilah bahwa terdapat di 15 kecamatan dan 41 kelurahan dan desa yang tersebar di sana. Jadi dari kelima kabupaten kota tersebut, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernurnya ketiga-tiganya berhak untuk mengikuti pemilihan suara ulang di 5 kabupaten kota tersebut. Artinya apabila di kelima kabupaten kota tersebut di antara satu pasangan tersebut dinyatakan unggul, itu jumlah nilai keunggulan pada 5 kabupaten kota tersebut akan ditambahkan dengan hasil sah suara yang telah didapat dari pemilu pada 9 Desember tahunnya, tinggal ditambahkan saja dengan kabupaten kota yang mengadakan pemungutan suara ulang tersebut. Berita ini disampaikan oleh Ketua MK yaitu Anwar Usman yang memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari kerja. Artinya dalam 60 hari kerja tersebut KPU, Bawaslu, serta jajaran-jajaran pemerintah daerah di bawahnya dan wabil khusus itu kepolisian Polda Jambi untuk mengawal kedamaian, ketentraman, serta keamanan pemungutan suara di 5 kabupaten kota tersebut. Saya akan mengulas sedikit di sini di Kabupaten Muaro Jambi. Ini sebuah kabupaten pemekaran yang dahulunya menyatu dengan Kabupaten Batanghari. Saya tidak menyebutkan secara rinci nama desa-desanya, kemudian di TPS berapanya saya tidak merincikan di sini. Saya hanya menggambarkan secara psikologis saja. Di Kabupaten Muaro Jambi ini sebagian besar penduduknya adalah masyarakat petani, baik itu petani karet, petani sawit, ataupun petani padi. Sehingga jika pemungutan suara ulang dilakukan di sana, ini terlebih lagi apabila terjadi suatu eskalasi suara dengan cara mensuplainya dengan katakanlah money politik, ini akan sangat berdampak besar bagi masyarakat petani sebagai pemilih di sana untuk berbondong-bondong memberikan suaranya kepada para kandidat atau para calon yang mempunyai niat buruk dengan cara money politik tadi. Kemudian di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, dan Tanjung Jabung Timur. Oh ya, kelima kabupaten kota ini sebagian besar adalah juga petani, karena Jambi secara umum merupakan penduduk yang mayoritasnya petani. Dengan kriteria tersebut, tambahlah lagi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, selain petani daratan juga petani di laut, yaitu merupakan para nelayan.
penangkap ikan tradisional di daerah tersebut. Dan kita bisa asumsikan seandainya pemilihan suara ulang itu dilakukan di sana dan para calon-calon ini telah bersemangat sekali untuk menjadi pemenang, sehingga mereka akan melakukan semua apa yang mereka bisa lakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki. Dan katakan secara langsungnya money politik akan terjadi di kelima kabupaten kota yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut. Dan untuk itu saya sebagai warga masyarakat mengharapkan Bawaslu untuk memberikan pengawasan yang sangat ketat, karena pemungutan suara yang seperti ini tentu para kandidat ini telah merasa sangat gregetan sekali untuk memenangkan pemungutan suara di sana. Tentu segala daya, segala upaya akan dilakukannya. Untuk itu silahkan Bawaslu dikawal oleh Polda untuk menelisik para donatur atau para pelaku money politik di lapangan. Tentunya sebagai yang perlu kita awasi itu para tim-tim sukses dari masing-masing kandidat agar tidak melakukan kecurangan dengan melakukan money politik. Saya melakukan survei secara individu pada Pilkada 9 Desember 2019 kemarin. Itu saya mempunyai survei pribadi sekitar 73% itu telah terjadi pemilihan umum yang sangat bagus. Artinya 73% masyarakat pemilih yang pergi ke TPS untuk memilih suara itu tidak diberikan rupiah atau tidak ada dana-dana politik untuk mengajak rakyat memilih pasangan tertentu dengan memberikan uang. Dan itu telah terjadi. 73% pemilih memilih secara hati nurani sesuai dengan pemilihan, sesuai dengan keinginan mereka setelah melihat kandidatnya masing-masing. Dan bukti sudah kita dapatkan dari 73% pemilih murni tersebut bahwa pemenangnya dinyatakan pada waktu itu adalah nomor 3. Dan ketika sudah diumumkan pemenangnya, ternyata terjadi gugatan yang seperti ini, dan gugatan itu dikabulkan, dan MK memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan ulang, maka ini tidak bisa dijamin lagi 73% masyarakat yang akan datang ke TPS-TPS ini murni lagi seperti itu. Terlebih di 5 kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pemungutan suara tersebut, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, sehingga untuk menggiring mereka pergi ke TPS lagi dan untuk memberikan suara yang murni lagi itu sangat beresiko untuk tetap murni, dan tidak menutup kemungkinan mereka nanti yang datang ke TPS ini akan diberikan sejumlah bantuan, mungkin bantuan katakanlah uang transportasi, katakanlah bantuan sembako, katakanlah uang rokok dan lain sebagainya, agar mereka bisa pergi ke TPS untuk memilih pasangan tertentu yang memberi mereka materi agar memilih mereka. Dan kalaulah pemilihan umum ini akan tetap dilaksanakan secara murni tanpa ada money politik, katakanlah money politik tetap ada, akan tetapi dengan persentase yang sangat minimal, ini harus semua pihak penyelenggara pemilihan suara ulang ini harus benar-benar mengawasinya. Dan apabila terdapat dari salah satu pasangan memberikan sumbangan atau money politik kepada para calon pemilih ini di 5 kabupaten kota tersebut, di 15 kecamatan dan 41 kelurahan atau dan desa ini, harus segera ditindaklanjutin. Apabila perlu, langsung saja didiskualifikasi. Dan ini akan menjadikan pemilu kita bersih.
kita berani untuk memotong mata rantai korupsi di negeri ini. Karena korupsi di negeri ini memang bisa berasal dari rakyat. Kenapa rakyat itu memerlukan dana-dana tersebut? Karena mereka merasa bahwa waktu yang sehari untuk pergi ke TPS itu mereka sudah merasa dirugikan karena harus hilang mata pencarian, harus hilang sumber penghasilannya pada hari tersebut. Dan memang itu bukan cuma satu-satunya penyebab. Penyebab yang lainnya adalah juga dari para kandidat juga bersemangat untuk memberikan pundi-pundi rupiah, katakanlah money politik, agar masyarakat memilih mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa pada pemilu 9 Desember 2019 kemarin, ketiga pasangan tersebut didukung oleh berbagai partai politik yang ikut pada pemilu 2019 kemarin. Jadi pasangan nomor 1 itu Cek Endra dan Ratu Munawarah didukung oleh Partai Golkar dan PDIP yang notabene saat ini adalah partai penguasa, berada dalam lingkaran kekuasaan. Endra dan Ratu mendapat suara sejumlah 585.203 suara atau 37,3%. Sementara pasangan yang kedua, Fahrori Umar dan Safril Nursal, ini diusung oleh 4 partai. Partai Gerindra, Demokrat, P3, dan Hanura. Pasangan nomor 2 yang diusung oleh 4 partai ini mendapatkan suara 385.388 suara atau 24,6%. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fahrori Umar adalah incumbent dari gubernur periode gubernur yang terdahulu menggantikan Zumi Zola yang tersandung kasus korupsi. Kemudian yang ketiga itu adalah Al Haris dan Abdullah Sani yang didukung oleh 3 partai. Partai religius semua ini, PKS, PAN, dan PKB. Mendapat suara sebanyak 596.621 atau sebanyak 38,1%. Dan pada keputusan KPU Provinsi Jambi, Al Haris Sani dinyatakan sebagai pemenang dengan 38,1%. Akan tetapi pasangan nomor 1 menggugat ke MK melalui kuasa hukumnya Yusril Iza Mahendra. Jadi Endra dan Ratu mempunyai backup kuasa hukum Yusril Iza Mahendra yang notabene kita telah sama ketahui bahwa dia adalah ketua umum partai Bulan Bintang, yang dimana setiap kali akan memasuki pemilu beliau selalu sibuk untuk mengusulkan atau menggugat MK agar partainya bisa ikut pemilu, termasuk pemilu 2019 kemarin. Setelah menggugat lewat MK, dia berhasil akhirnya PBB masuk atau ikut dalam pemilu 2019 dengan nomor urut 19 juga. Dan Yusril telah mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa terhadap menggugat kepada MK, dan hasilnya memang selalu dinyatakan menang. Termasuk yang saat ini ketika Cek Endra dan Ratu menggunakan jasa Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukumnya, menggugat Mahkamah Konstitusi lagi untuk membatalkan hasil Pilkada 2019 kemarin, dan ternyata dikabulkan. Walhasil Jambi harus melaksanakan pemungutan suara ulang dalam masa 60 hari setelah diumumkan, 60 hari kerja setelah diumumkan. Artinya apa yang dilakukan Yusril ini tidak sia-sia. Akan tetapi apakah Cek Endra dan Ratu ini akan berhasil keluar sebagai pemenang, sebagai pemimpin Provinsi Jambi di periode berikutnya, kita tidak tahu. Tapi bagi pasangan yang lain juga tidak perlu pesimis, meskipun kita tahu di sana ada Golkar dan PDIP yang notabene adalah partai pemerintah,
tentu mereka semua juga akan menggunakan segala sumber daya untuk mendukung kemenangan daripada kandidat yang mereka usung. Akan tetapi pemungutan yang mempunyai suara terbesar adalah rakyat. Dan bagaimana rakyatnya? Rakyat di 5 kabupaten kota tersebut, apakah akan terjadi aliran-aliran dana yang sangat besar ke kantong para pemilik suara di 5 kabupaten kota tersebut, khususnya ketika pemilihan suara ulang tersebut dilaksanakan di sana. Dan untuk mencegah terjadinya kecurangan dengan money politik tersebut, saya sebagai warga negara biasa dan juga sebagai akademisi memohon kepada para pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu untuk benar-benar mengawasi praktek-praktek kemungkinan akan terjadinya money politik dan segera ditindaklanjutin. Apabila perlu langsung saja didiskualifikasi. Begitupun dengan rakyat yang akan menerimanya, apabila tertangkap tangan juga harus dilakukan dengan proses hukum agar kita bisa memutus mata rantai korupsi di negeri ini mulai dari bawah. Jadi ada pihak pemberi, kita putus, pihak penerima kita putus, sehingga pemimpin ke depan tidak terbeban oleh sejumlah dana sebagai peserta pengikut demokrasi langsung di negeri ini. Jangan kita bebani para pemimpin negeri ini dengan keuangan yang berat karena hutang politik kepada para investor-investor politik, dan jangan kita bebani rakyat dengan menjejalkan sejumlah money politik kepada mereka agar memilih Anda di kontestasi pemilihan umum, khususnya pemilihan suara ulang di Provinsi Jambi tersebut. Sehingga negara akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada korupsi, sehingga rakyat akan menikmati kesejahteraan, kedamaian, serta kenyamanan hidup sebagai warga negara biasa. Demikian para warga Jambi khususnya, mari kita sikapi pemilihan suara ulang ini dengan sifat yang positif dan tetap semangat, tetap melihat kebersihan hati dan ketulusan niat daripada para kandidat masing-masing. Yakinlah apa yang telah ditentukan Allah sebagai pemenang, dia tak akan kemana-mana. Yang benar akan ditunjukkan kebenarannya, yang salah akan dibuka celah kesalahan-kesalahannya. Ya, mudah-mudahan seperti itu akan terjadi. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua di seluruh Indonesia khususnya, terutama bagi masyarakat Provinsi Jambi. Mari kita pilih gubernur kita yang amanah, yang bersih, tanpa ada celah, dan kita pun memilih mereka dengan ikhlas tanpa meminta uang ataupun money politik kepada mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.